Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Filani Anissa Fitri, NIM 2018-11066. Saya dari kelompok H5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mikroprosesor modul 2 dengan judul Operasi Aritmatika pada Mikroprosesor. Di sini pada modul 2 itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mampu menjelaskan jenis-jenis bilangan. Nah, bilangannya itu ada 4, bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Dan yang kedua, itu merupakan memahami perintah dan proses operasi aritmatika pada mikroprosesor. Dan yang ketiga, dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu ada jenis bilangan. Nah, jenis bilangan yang digunakan pada bahasa assembler biasanya ada 4, bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan heksadesimal. Bilangan biner itu berbasis 2, bilangan oktal berbasis 8, bilangan desimal berbasis 10, dan bilangan heksadesimal itu berbasis 16. Penulisan penanda basis pada sebuah bilangan ditandai dengan angka di pojok kanan bawah suatu bilangan. Lalu ada bilangan biner. Nah, bilangan biner itu merupakan bilangan yang hanya terdiri atas 2 kemungkinan yang berbasis 2, yaitu 0 dan 1. Karena berbasis 2, maka pengkonversian ke dalam bentuk desimal adalah menjumlahkan tiap suku, yang tiap suku ke n atau n sama dengan 0 dari paling kanan dikalikan dengan 2n. Lalu ada bilangan oktal. Nah, bilangan oktal adalah bilangan dengan basis 8. Artinya, angka yang dipakai hanyalah antara 0 sampai 7. Bilangan oktal dapat dikonversikan menjumlah dalam bentuk desimal dengan menjumlahkan tiap suku, yang tiap suku ke n atau n sama dengan 0 dari paling kanan dikalikan dengan 8 pangkat n. Lalu yang ketiga ada bilangan desimal. Bilangan desimal adalah jenis bilangan yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebanyakan orang sudah akrab dengannya. Bilangan desimal itu merupakan bilangan yang terdiri atas 10 buah angka, yaitu angka 0 sampai 9. Nah, dengan basis 10 ini, maka suatu angka dapat dijabarkan dengan perpangkatan 10. Lalu yang terakhir ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan yang berbasis 16. Nah, angka yang digunakan itu berupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan yang paling banyak digunakan karena pengkonversian bilangan ini dengan bilangan yang lain, terutama dengan bilangan biner dan desimal. Nah, lalu masuk ke operasi aritmatika pada mikroprosesor. Yang pertama itu ada operasi penambahan. Berdasarkan namanya, operasi ini digunakan untuk menambah dalam bahasa assembler. Pada operasi ini menggunakan beberapa perintah seperti add, adc, serta inch atau increment. Yang pertama ada add. Perintah add itu menggunakan sinteks add tujuan asal. Nah, perintah add itu sendiri ya bertujuan untuk menambah, dan hasil yang didapat akan ditaruh pada tujuan atau register seperti move AH atau move AL. Lalu yang kedua ada ADC. Nah, perintah ADC itu digunakan sama seperti perintah add dengan sinteks ADC tujuan asal. Perbedaan dari ADC dengan add di sini itu ADC tujuannya itu menampung hasil pertambahan dan ditambah carry flag atau CF. Lalu yang ketiga ada inch atau increment, yang merupakan perintah yang digunakan khusus untuk pertambahan dengan 1. Jika ingin melakukan operasi pertambahan dengan 1, maka menggunakan perintah inch. Nah, di sini contoh program 1, yaitu penambahan. Nah, di setiap program itu diawali dengan model small, code, dan ORG. Nah, model small sendiri itu merupakan komponen yang berfungsi memberitahu assembler berupa memori yang akan dipakai oleh program. Nah, di sini tuh kan ada small, jadi memori yang dipakai itu kecil, termasuk kecil. Lalu ada code. Nah, code di sini merupakan komponen yang berfungsi untuk memberitahu assembler bahwa bagian di bawah proses merupakan instruksi program.
Jadi di sini itu merupakan instruksi program yang diberitahu oleh code. Lalu ada ORG. Nah, ORG sendiri merupakan komponen yang berfungsi untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan di-load ke memori. Lalu ke proses. Nah, di sini ada move AH 15H dan move AL 4H. 15H di sini itu merupakan nilai yang dimasukkan ke register AH. Lalu begitu juga dengan 4H. Nah, 4H di sini nilai yang dimasukkan ke register AL. Nah, di sini ada perintah add AH AL. Di sini maksudnya ya menambahkan AH dengan AL. Angka yang pertama diletakkan yaitu AH karena nilai AH itu berdekatan dengan add. Jadi AH plus AL jadinya 19H. Lalu di sini ada move AX 1234 hexa dengan move BX F221 hexa dan ada perintah add AX dengan BX. Dimaksudkan AX plus BX jadinya 0455 hexa dengan carry 1. Perbedaan move AX BX dengan move AH AL, move AL itu hanya sampai 8 bit saja. Sedangkan move AX BX itu lebih dari 16 bit. Lalu di sini ada perintah move CX 5678 hexa dengan move DX DEF 0 hexa. Nah, diikuti dengan perintah add CX DX. Nah, di sini hasilnya itu hasil dari 5678 hexa dengan DEF 0 hexa dihasilkan 3568 hexa dan carry flag-nya 1. Dan di sini ada ADC. Nah, ADC tadi dijelaskan bahwa dia itu menambahkan carry flag. Nah, di sini keterangannya merupakan AX plus BX plus CF. Hasilnya ACF 1. Seharusnya jika tidak ditambahkan dengan CF itu hasilnya ACF 0. Tetapi karena ditambahkan CF 1 maka hasilnya ACF 1. Oke, next. Ini hasil programnya. Hasil programnya seperti ini. Lalu ada operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan digunakan untuk mengurangi dalam bahasa assembler. Pada operasi pengurangan menggunakan beberapa perintah seperti sub, SBB, dan dec atau decrement. Sub itu merupakan perintah untuk pengurangan dengan sinteks sub tujuan asal. Nah, perintah sub akan mengurangkan nilai pada tujuan dengan asal. Lalu yang kedua ada SBB. Nah, perintah SBB itu bisa digunakan di saat operasi pengurangannya dengan bilangan yang lebih besar, lebih dari 16 bit. Nah, perintah SBB akan mengurangkan nilai tujuan dengan asal dengan cara yang sama seperti perintah sub. Kemudian hasil yang didapat dikurangi lagi dengan carry flag. Nah, SBB di sini itu sama aja dengan ADC pada operasi penambahan. Tetapi bedanya carry flag-nya dikurangi. Lalu ada dec atau decrement. Decrement di sini digunakan khusus untuk pengurangan dengan 1. Nah, jika ingin melakukan operasi pengurangan dengan 1, maka menggunakan perintah dec dikarenakan dec hanya menggunakan 1 byte memori. Sedangkan perintah sub dan SBB menggunakan 3 byte. Nah, di sini ada contoh program pengurangan sama seperti pada program penambahan, diawali dengan model small, code, dan ORG. Lalu ada proses. Nah, di sini sama ada nilai 15 hexa di sini dimasukkan ke register AH. Lalu nilai 4H di sini itu dimasukkan ke register AL. Lalu ada sub di sini, itu maksudnya ya pengurangan antara AH dengan AL. Nah, hasilnya 15 dikurangi 4 jadinya 11H. Lalu dengan pada nilai 16 bit
Move AX-nya itu 1, 2, 3, 4 heksa, dan move BX-nya itu F221H. Nah, dengan perintah sub AX BX, maka jadinya AX dengan BX 2013 heksa dengan carry flag 1. Lalu ada di sini move CX 5678 heksa dan ada move DX 5679 heksa. Nah, ada perintah sub CX DX, maksudnya pengurangan antara register CX dengan register DX. Nah, hasilnya itu FF heksa dengan carry flag 1. Oh ya, di saat pengurangan atau penambahan itu diubah terlebih dahulu ke bilangan biner. Hasil dari bilangan biner diubah kembali ke bilangan heksa. Nah, di sini lalu ada SBB AX BX. Nah, di sini SBB itu kan pengurangan dengan tambahan carry flag yang sebelumnya. Nah, jadi AX BX, AX dikurangi BX dikurangi CF. Hasilnya 1, 2, 3, 2. Seharusnya hasil di sini itu 1, 2, 3, 3. Tetapi dikurangi dengan carry flag 1, maka hasilnya 1, 2, 3, 2. Ini hasil program pengurangan. Lalu yang ketiga itu ada operasi perkalian. Nah, operasi perkalian digunakan untuk mengkali dengan bahasa assembler. Perintah yang digunakan pada operasi perkalian itu multiplex mul dengan sinteks mul sumber. Sumber pada sinteks merupakan suatu register 8 bit. Nah, maksudnya BL, BH, etc. Nah, register 16 bit itu BX atau DX atau etc. atau suatu variabel. Nah, di sini contoh programnya sama seperti sebelumnya, diawali dengan model small, code, dan org. Lalu ada jam proses di sini. Maksudnya jam proses itu merupakan dia itu lompat ke proses yang di sini. Tetapi keterangannya di sini itu masih bisa terbaca meskipun langsung lompat ke proses. Nah, di sini ada nilai A di sini itu 1 EF heksa dengan nilai B, register B itu bernilai 2 EF heksa. Nah, langsung ke prosesnya, move AX. Nah, di sini kan ada A. Mohon maaf. Di sini kan ada nilai A. Nah, nilai A itu, nilai A 1 EF heksa itu dimasukkan ke register AX. Nah, lalu diubah ke bilangan desimal. Jadinya 495 desimal. Lalu di sini ada mul B. Maksudnya nilai B ini dikalikan dengan nilai A. Jadi, kalikan 1 EFH dengan 2 EFH. 1 EFH diubah ke bilangan desimal menjadi 495D. Lalu 2 EFH itu diubah ke bilangan desimal jadinya 751 desimal. Nah, hasilnya 371745 desimal. Dengan diubah ke bilangan heksa kembali, itu hasilnya jadi begini. 005 AC21H. Nah, lalu ada move HSLLO AX dan move HSLHI DX. Pada modul itu dijelaskan bahwa nilai dari HSLLO ini itu merupakan nilai yang paling kecil pada biner dibandingkan dengan move HSLHI. Pada bilangan biner di teknik itu dijelaskan bahwa semakin ke kanan nilai, semakin kecil juga nilainya. Jadi HSLLO ini bernilai AC21. Lalu HSLHI itu bernilai 005.
seperti itu. Lalu next, ini merupakan hasil programnya. Nah, ini lebih jelasnya, ini merupakan bilangan biner yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada operasi pembagian. Operasi pembagian digunakan untuk membagi sebuah program dengan bahasa assembler. Nah, operasi pada pembagian pada dasarnya sama dengan perkalian. Pada operasi pembagian menggunakan perintah div atau divide dengan sinteks div sumber data. Nah, di sini contoh programnya diawali dengan model small, co, dan orj sama aja. Lalu sama dengan perkalian tadi, ada jump proses, lompat ke proses ini tadi, tetapi keterangan di sini masih bisa terbaca. Lalu dengan register A itu bernilai 1 EFH, register B itu bernilai 2. Lalu hasil DW dan sisa DW. Prosesnya itu diawali dengan sub dx, jadikan dx sama dengan 0. Sub di sini merupakan pengurangan. Lalu ada move AXA. Nah, A di sini itu dimasukkan ke register AX. Jadi AX ini kan 1 EF heksa dijadikan ke bilangan desimal, jadinya 495 desimal. Lalu di sini ada nilai B. Div B, maksudnya dibagi dengan B, divide B. Jadi 1 EFH dibagi dengan 2H. Nah, maka 495 itu dibagi dengan 2. Nah, hasil dari AX itu bernilai 00F7 heksa atau diubah menjadi 247D. Jadi hasilnya 00F7. Nah, seharusnya 495 dibagi 2 itu 247,5. Tetapi di sini di program emulator sisa DX itu ditampilkan DX berisi 0001 sehingga sisanya 0001. Kenapa? Karena pada program emulator itu tidak terbaca setengahnya, jadi hanya terbaca 0001 seperti itu. Seperti itu. Lalu sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya menjelaskan dengan setahu saya. Jadi mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.